Kalau kita pergi masih ngabarin, masih salim. Saya masih kalau pergi pun saya masih pamit. Dia agak sebelah sana. Iya, boleh. Andika Rosadi akhirnya buka suara terkait gugatan cerai yang dilayangkan sang istri, Nisha Ahmad. Ayah 3 anak tersebut mengaku bahwa keretakan rumah tangga ini merupakan salahnya. Adik ipar Raffi Ahmad tersebut belak-belakan mengaku dirinya suka bohong dan akhirnya menyakiti hati Nisha Ahmad. Hal ini diungkap Andika Rosadi usai menghadiri sidang cerai lanjutannya yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 8 Agustus 2024. Pengusaha Andika Rosadi membantah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan orang ketiga menjadi penyebab dalam keretakan rumah tangganya dengan Nisha Ahmad. Pria berusia 40 tahun itu tak menampik jika sering terjadi cekcok dengan Nisha Ahmad karena hal-hal kecil. Namun penyebab utamanya ditegaskan bukan karena KDRT dan orang ketiga. Dalam namanya sidangnya. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya apa sih? Akhirnya masih penyelidikan dari saksi. Pihak penggugat bawa saksi dari siapa mungkin boleh disebut? Adalah rumah lah. Mas Andika, komentarnya seperti apa sih terhadap gugatan ini dari Nisha? Semua orang kan namanya manusia ya, apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki kepala rumah tangga yang harus saya hadapin dan tawakal aja. Mungkin Mas Andi harus tahu alasannya sendiri kenapa Mbak Anissa. Alasannya banyak sebenarnya, coba banyak sih alasannya, cuman kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah. Itu aja sih. Satu diantaranya mungkin bisa Satu diantaranya tidak cocokan kah atau seperti apa? saya tukang bohong, itu aja lah. Laki-laki ya, kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan, gitu aja lah. Artinya berarti ada percekcokan Mas Andi? Ya kalau cekcok mah biasa lah, semua rumah tangga pasti ada cekcok. Nah, kalau ada dugaan KDRT Hampir 1 tahun lebih ya permasalahan tersebut. Malah cekcok tuh biasa lah, tapi ya ini baru sekarang benar-benar diseriusin sama Nisha untuk menempuh jalur perceraian. Biasanya cekcok masalah apa? Banyak lah. Salah satunya mungkin. Banyak lah kalau cekcok mah ada aja. Ya hal-hal kecil gitu. Soal anak atau Anak-anak mah nggak pernah bikin cekcok. Mas Andika, kemarin kan sempat ekonomi ya di sini. Iya. Percocokannya seperti apa? Alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah kecukupan ya. Nggak ada sih. soal dugaan KDRT mungkin seperti apa? Ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Coba boleh ditanya deh. Orang ketiga juga berarti nggak ada ya? Ada. Dibilang katanya komitmen dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan kelemahan saya pribadi. Saya memang agak sebagai laki-laki ya, kita harus memang bisa mengontrol emosi itu ya. Mas Andika, kemarin kan sempat bermediasi di pengadilan gitu. Apa sih yang membuat mediasi itu gagal dan akhirnya langsung dilanjutkan persidangan? Kalau dari saya sih menganggap semua mediasi itu bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Jadi sampai sekarang tuh tiap hari saya kan komunikasi dengan baik ya sama istri saya. Masih serumah juga. Jadi mediasi itu tidak dilakukan hanya dengan kita ke pengadilan aja, tapi setiap hari pergi bersama dengan keluarga. Mediasi dilakukan oleh mama juga. Banyak lah. Mas Andika tetap bertahan atau masih serumah gitu? Kita semua sayang anak-anak dan saya masih pengen sama-sama gitu. Tapi ada kecanggungan nggak sih mungkin satu rumah tapi udah dalam proses? 15 tahun Sebenarnya sih udah sayang banget. Doain ya. Berarti walaupun satu atap tapi sudah tidak satu ranjang ya? Sudah tidak satu ranjang, tapi saya berusaha untuk
bikin nyaman supaya bisa seragam. Masih jalan komunikasi mas? Enggak, jalan Bang. Masih jalan. Masih ada malam masih kerja. Ada tekanan batin dari Indonesia nggak sih, kan ini satu rumah dan juga yang gugat juga gitu mungkin. Nggak ada lah tekanan batin, nggak ada lah. Yang kita sama-sama harus perhatikan itu anak-anak. Semalam katanya masih berbuat apa ya, semalam juga masih berbuat gitu tadi barusan Jalan tadi malam masih jalan. Kalau keinginan Mas Andika sendiri seperti apa sih Mas? Bertahan Yang atau terbaik aja. Saya pengen yang terbaik. Kalau saya diberikan jalan berjodoh, alhamdulillah itu yang saya inginkan. Tapi optimis nggak Mas bisa mengembalikan Harus lagi? dong, kita harus optimis. Usahanya mungkin seperti apa untuk terus komunikasi kah atau bagaimana? Ya, terus komunikasi, terus kita berusaha memperbaiki diri aja. Apa yang menjadi keluhan dari istri kita coba perbaiki. Misalnya emosinya, temperamennya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, jauh dari Allah, tidak sholat, itu yang saya perbaiki. Jadi saya sekarang berusaha untuk berbenah. Mas tadi sempat disampaikan Mami Ami ngasih nasihat, mungkin Mas Raffi juga Mas ngasih nasihat untuk Kalau nasihat lebih banyak dari mama. Kalau Arafi itu lebih ya udah lu cowok kan lu ada aja lah bro. tapi komunikasi untuk sama Raffi Ahmad masih baik juga? Masih. berarti dalam lubang hati yang paling dalam berarti tidak ingin bercerai seperti ya mas ya? Yang nggak ada urusan. Maksudnya dari mas sendiri secara Oh kalau pribadi saya ya tidak support semua anak-anak, support semua dan ya termasuk dari mertua, ipar semua support. Jadi ini saya harus hadapi, ini bagian dari saya harus hadapi. komunikasi awalnya seperti apa sih ya? Dari Indonesia, sedangkan keluarga Indonesia sendiri mendukung untuk Nggak bisa kita nilai gitu juga kan, namanya kan pernikahan yang jalanin kan saya dan Isya ya. Keluarga sih ya pengen yang terbaik lah, pasti pengen yang baik, dan yang baik itu kan utuh untuk anak-anak. Tapi ya kita juga bisa ngawasin juga, ya nggak apa-apa ini dihadapi. Terus bagaimana anak-anak baik kok, baik. Menjelaskannya seperti apa nanti ya ke anak-anak? Menjelaskannya ya bahwa ya dulu pernah sih kita obrolin, ayah dan bunda itu menikah ketika muda dan masih muda itu masih proses pendewasaan, jadi mereka tuh ngerti. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi pelajaran hidup kita tuh nanti mereka juga bisa ambil hikmahnya. Tapi anak-anak sudah tahu ya? Sudah. Masih mengusahakan untuk tidak terjadi ini masih dong dari tadi kan bilang. tapi mungkin nanti kedepannya akan tetap satu rumah atau bagaimana, tidak ada Sejauh ini masih satu rumah. Tadi agendanya kan saksi ya? Artinya ada bantahan dari A sendiri nggak Enggak, sih? jadi kalau di pengadilan agama itu tidak ada bantahan, jadi supaya katanya tadi kata hakim supaya tidak saling berdebat, tidak debat kusir. Jadi tidak ada saling bantahan, nanti di kesimpulan kita menanggapinya di kesimpulan. Oh, di tangan. Mas Andika, suasana di rumah seperti apa? Masih satu atap dalam proses perceraian? Kalau kita pergi masih ngabarin, masih salim. Saya masih, kalau pergi pun saya masih parkir. Kalau ada anak-anak masih suka kumpul. Ya biasa aja. Ada alasan Nisa hari ini nggak ya ikut hadir dalam persidangan? Ada kegiatan. mungkin ada kalau sama anak sendiri kan maksudnya Ya, kita bareng-bareng. Nah, kita bicara yang terburuk ya. Kalau kita bicara yang terburuk bareng-bareng aja. mungkin ada dugaan dia suka siapa Enggak lah. Kita bersyukur aja, apa yang membuat dia bahagia, kita juga bahagia. atau mungkin ada kecenderungan ketika misalnya lebih Wah, nggak ada lah. Kalau istri atau pasangan kita sukses, kita juga senang. Bang, agenda nanti sejauh mana minggu depan? Untuk minggu depan tanggal 15 pembuktian dari pihak Pak Andika ya. Menunggu saksi Udah juga siap? sama bukti saksi. Kalau dari tadi pihak Kalisha mungkin untuk saksinya sendiri itu sebagai siapa? Orang dekat, orang rumah juga yang tinggal rumah satu atap dengan Pak Andika.